Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla al-'abdu salata min awwalil waqti, sa'idat ila samai wa laha nurun hatta tantahiya ila al-'arsy. Fatastaghfiru li sahibiha ila yaumil qiyamah. Wa taqulu hafizakallahu kama hafiztani. Wa idza shalla al-'abdu salatan fi ghairi waqtiha, sa'idat ila samai wa 'alaiha zulmatun. Fa idza intahat ila samai tulaffu kama yulaffu thawbul khalqa wa yudrabu biha wajhu sahibiha wa taqulu dayya'akallahu kama dayya'tani." Ini panjang hadisnya. Idza shallal 'abdu as-salata, apabila seorang hamba melakukan salat fi awwalil waqti, pada awal waktunya, tidak diundur-undur, maka apa yang dia dapat? Sa'idat ila samai wa laha nurun, maka salat itu akan naik ke langit dan dia bercahaya. Jadi kalau ada orang salat itu, cahayanya naik. Kan dia komunikasi, menyebut Allah. Itu cahaya naik hatta tantahi alal arsy, sampai ke arsy. Ada seorang ahli ibadah yang pernah bercerita tentang ini. Jadi kalau ada malam, ada orang sholat di tengah malam itu, mereka itu bisa saling melihat. Nurnya itu kelihatan. Sternya itu naik ke atas gitu. Jadi ketahuan rumah yang terang ke atas itu kelihatan sama ahli ibadah. Bisa jadi mereka saling mengenal di situ. Teknologi tercanggih itu. Ya, bisa jadi orang yang nggak pernah ketemu secara fisik, tapi nurnya bareng naik ke langit. Dan itu membuat mereka saling mengenal. Sehingga ada orang-orang yang disebut dia terkenal di langit. Walaupun di bumi nggak ada yang kenal dia. Orang mungkin nggak anggap dia. Dianggap biasa-biasa aja. Orang mungkin nggak pernah memandang dia sebagai orang terhormat di bumi. Tapi di langit dia orang mulia di hadapan Allah. Dihormati oleh para malaikat. Karena nurnya tiap hari naik. Cahayanya naik. Dan ini hadisnya. Cahaya itu naik sampai ke langit, sampai ke arsy, sampai ke arsy. Maka dikenal kalau tiap hari dia naik. Dan cahaya itu kemudian fatastaghfiru li sahibiha ila yaumil qiyamah. Begitu dia naik, dia berada di sana, maka dia terus-menerus beristighfar, memintakan ampun kepada orang yang melaksanakannya itu, kepada pemiliknya itu, sampai hari kiamat. Itu salat kita. Itu satu salat yang kita kerjakan. Dia naik ke langit dan kemudian dia berdiam di sana, tiap hari kerjanya beristighfar untuk kita. Betapa enggak enaknya. Kadang-kadang kita lupa ada dosa-dosa kita yang mungkin kita sudah melupakannya. Melupakan istighfar. Tapi ada salat kita yang menjaga. Ada salat kita yang mengistighfarkan kita. Dia yang memintakan ampun. Kalau itu enggak ada, bagaimana kita bisa dimintakan ampun oleh Allah? Begitu tinggi sekali nilainya orang yang sholat. Wa taqulu, kemudian si sholat itu, si nur itu kemudian berkata, hafizakallah kama hafiztani. Allah menjagamu seperti kamu menjaga saya. Jadi dia bisa bersaksi di hadapan Allah nanti. Sholat itu akan menjadi saksi. Bahkan dia bisa berkata seperti itu. Allah menjagamu seperti kamu menjaga saya. Kita sayang ketinggalan sholat. Sehingga terus kita usahakan. Jangan sampai ada sholat kita yang terlewat. Dia perhatiin kita, kita perhatiin dia. Kita jaga sholat kita nggak mau ketinggalan. Dia akan memperhatikan kita. Wa idza shallal 'abdu sholatan fi ghairi waqtiha. Tapi kalau seorang hamba sholat di luar waktunya, udah kelewatan mulu, ya kan? Kelewatan mulu. Sa'idat ila samai wa 'alaiha zulmatun, maka akan naik ke langit dan dia diliputi kegelapan salat itu. Fa idzan tahat ila samai, sehingga begitu dia sampai ke langit, tulaffu kama yulaffu thawbul khalqa,
maka dia akan dilipat seperti baju yang dilipat. Wa yudrabu biha wajhu sahibiha. Dan orangnya itu akan dipukul dengan baju yang dilipat itu. Wajahnya akan dipukul. Wa taqulu dayya'akallahu kama dayya'tani. Allah akan menyia-nyiakan kamu seperti kamu menyia-nyiakan aku. Ini sebaliknya. Orang yang bukan meninggalkan sholat kalau ini. Melalaikan waktunya doang. Sholat mah sholat tapi di ujung mulu. Udah keluar, udah lewat waktunya. Terpaksa dia sholat. Ya. Jadi udah kelewatan waktunya mulu. Sholat. Kata kodo orangnya di rumah aja. Tapi sholatnya udah di luar waktu. Kalau orang mengkodok sholat itu kan ada sebabnya. Ada uzur syar'inya. Misalnya ketiduran. Itu tanpa sengaja. Ya. Udah saking capeknya tidur, bablas waktunya. Sehingga udah habis waktu sholat. Itu dimaklumin. Tapi yang begitu kan kagak tiap hari. Sekali kan. Namanya orang lupa. Manusia kan emang tempatnya lupa. Itu nggak masalah. Ini mah dengan sengaja diundur-undur sehingga keluar waktunya. Itu sholat yang model begitu. Nanti dia naik ke langit juga. Tapi dia warnanya gelap. Tidak ada cahaya. Ya. Diliputi kegelapan. Dan begitu sampai di langit dilipat. Digulung-gulung. Di pakaian. Lipatannya itu wa yudrabu biha wajhul. Akan dipukul orangnya itu dengan lipatan kainnya itu. Dipakai buat mukulin dia. Wa taqulu, dan kemudian dia mengatakan dayya'akallah. Dulu kamu suka menyanyiakan saya, sekarang kamu disia-siakan sama Allah. Gitu. Jadi sholatnya itu bisa buat alat menyiksa dia. Kalau kita suka menyanyiakan sholat. Marah dia. Ya. Dianya malah buat menyiksa kita. Bagaimana yang kagak sholat? Orang yang sholat begitu aja masih kena. Ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah kan orang sholat tuh. Celaka bagi orang yang sholat. Yaitu orang yang suka menyia-nyiakan sholatnya. Jadi sholat mah sholat, tapi begitu kelakuannya. Ya, udah kelewatan mulu waktunya. Dianggap remeh. Itu aja masih dapat siksaan. Bagaimana yang betul-betul tidak melakukan.